Halo sahabat petani di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama saya di kanal kesayangan kita. Hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang sering sekali membuat petani pusing tujuh keliling. Pernahkah Anda melihat tanaman padi di sawah Anda, daunnya hijau rimbun, lebat sekali? Tapi saat dihitung jumlah anakannya kok sedikit. Daunnya subur, tapi hasilnya sepertinya tidak akan maksimal. Kenapa ini bisa terjadi? Dan bagaimana solusinya? Tenang, dalam video ini kita akan kupas tuntas semuanya, mulai dari penyebab hingga langkah-langkah perbaikan yang bisa langsung Anda praktekkan. Jadi, pastikan Anda menonton sampai selesai ya, karena informasi ini sangat penting untuk meningkatkan hasil panen kita semua. Baik, pertama-tama, mari kita pahami dulu kenapa kondisi ini bisa terjadi. Padi yang daunnya rimbun tapi anakannya sedikit adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang dalam pertumbuhannya. Secara sederhana, tanaman terlalu fokus menumbuhkan daun dan batang, tapi lupa untuk memperbanyak anakan. Fase vegetatif awal, yaitu masa pertumbuhan anakan, tidak berjalan secara maksimal. Ibaratnya, energi tanaman salah alokasi. Seharusnya dipakai untuk membuat tunas-tunas baru. Malah dipakai untuk membesarkan daun yang sudah ada. Ada beberapa penyebab umum yang sering kita temui di lapangan. Mari kita bedah satu persatu. Penyebab pertama dan yang paling sering terlewatkan adalah bibit yang terlalu tua saat dipindah tanam. Idealnya, bibit padi ditanam pada umur sekitar 15 hingga 20 hari setelah semai. Jika lebih dari itu, misalnya 25 atau bahkan 30 hari, bibit sudah melewati fase anakan maksimalnya di persemaian. Akibatnya, ketika dipindah ke sawah, kemampuannya untuk membentuk anakan baru sudah jauh berkurang. Akarnya juga mungkin sudah terlalu padat dan tua, sehingga butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi dan menyerap nutrisi di lahan baru. Jadi, perhatikan betul umur bibit Anda. Jangan sampai terlambat pindah tanam. Penyebab kedua adalah jarak tanam yang terlalu rapat. Ini logika sederhana, kalau tanaman ditanam terlalu berdekatan, mereka akan saling berebut 3 hal penting: sinar matahari, nutrisi, dan ruang untuk tumbuh. Persaingan yang ketat ini membuat tanaman stres. Sinar matahari tidak bisa menembus sampai ke bagian bawah batang, padahal disitulah titik-titik tunas anakan akan muncul. Cahaya yang kurang akan menghambat proses pembentukan anakan. Selain itu, akar juga tidak punya cukup ruang untuk berkembang mencari makanan. Jadi gunakanlah sistem tanam yang ideal seperti jajar legowo agar setiap tanaman mendapatkan ruang dan cahaya yang cukup untuk tumbuh optimal. Penyebab ketiga yang juga krusial adalah kondisi tanah. Tanah yang miskin oksigen akibat tergenang air terus-menerus sejak awal tanam adalah musuh besar bagi akar. Akar padi juga butuh bernapas, butuh oksigen untuk berkembang. Jika sawah selalu digenangi air dalam kondisi mekok-mekok atau bahkan lebih tinggi dari itu, terutama pada 25 hari pertama setelah tanam, akar akan sulit berkembang. Pertukaran udara di dalam tanah menjadi sangat minim. Akibatnya, akar jadi kerdil, warnanya kecoklatan, dan tidak sehat. Akar yang tidak sehat tentu tidak akan mampu menyerap nutrisi dengan baik, sehingga pertumbuhan anakan pun terhambat. Selanjutnya, mari kita bicara soal nutrisi, khususnya nitrogen atau unsur N. Nitrogen ini ibarat pisau bermata dua pada phase avel, yaitu dari 0 sampai sekitar 30 hari setelah tanam. Tanaman padi sangat butuh nitrogen untuk merangsang pertumbuhan vegetatif, termasuk pembentukan anakan. Jika pada fase ini tanaman kekurangan nitrogen, maka proses pembentukan anakan akan lambat atau bahkan berhenti. Tanaman akan terlihat kurus dan menguning. Namun masalah yang lebih sering terjadi
adalah sebaliknya. Petani memberikan nitrogen berlebihan pada fase tengah, misalnya setelah umur 35 atau 40 hari. Tujuannya baik, ingin tanaman lebih hijau. Tapi apa yang terjadi? Nitrogen yang berlebihan ini justru akan merangsang pertumbuhan daun menjadi super lebat dan hijau gelap, tapi menghentikan pembentukan anakan baru. Energi tanaman dialihkan sepenuhnya untuk pembesaran daun. Inilah yang menyebabkan fenomena daun rimbun, tapi anakan mandek. Jadi, manajemen pemupukan harus tepat waktu dan tepat dosis. Penyebab lain yang berhubungan dengan tanah adalah struktur tanah yang terlalu keras atau padat. Jika olah tanah kurang sempurna, tanah menjadi bantah. Akar padi akan kesulitan menembus lapisan tanah yang keras ini. Geraknya menjadi terbatas, tidak bisa menjalar bebas mencari nutrisi dan air. Perkembangan akar yang terhambat ini secara langsung akan berdampak pada kemampuan tanaman untuk menghasilkan anakan. Tanaman yang sehat dimulai dari akar yang sehat dan bebas berkembang. Oleh karena itu, pastikan pengolahan lahan Anda dilakukan dengan maksimal agar tanah menjadi gembur dan siap menjadi media tanam yang baik. Jangan lupakan juga peran mikroorganisme tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang kaya akan kehidupan mikroba yang bermanfaat. Mikroorganisme ini membantu mengurai bahan organik, menyediakan nutrisi yang siap diserap oleh akar, dan menjaga kesehatan perakaran. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan dan tidak bijak dalam jangka panjang bisa membunuh mikroorganisme ini. Akibatnya, tanah menjadi sakit dan kesuburannya menurun. Ketika mikroorganisme tanah rendah, efisiensi penyerapan pupuk oleh tanaman juga akan menurun. Pupuk yang kita berikan bisa jadi tidak banyak gunanya. Setelah mengetahui berbagai penyebabnya, sekarang bagaimana kita bisa membedakan anakan yang akan produktif dan yang tidak? Ini penting agar kita tahu kondisi tanaman kita sebenarnya. Anakan produktif adalah anakan yang akan menghasilkan malai padi berisi. Ciri-cirinya, dia tumbuh dari pangkal batang utama, ukurannya besar dan kokoh, tingginya hampir menyamai induknya, dan daunnya tegak berwarna hijau segar. Anakan ini muncul pada fase vegetatif awal, biasanya sebelum 40 hari setelah tanam, sedangkan anakan yang tidak produktif, sering disebut anakan sulam, biasanya muncul belakangan. Ciri-cirinya, ukurannya kecil, kurus, tumbuhnya sering terjepit di antara anakan lain, dan warnanya lebih pucat. Anakan ini tidak akan sempat menghasilkan malai, atau kalaupun menghasilkan, malainya akan kecil dan gabahnya hampa. Kehadirannya justru hanya menjadi beban karena ikut menyerap nutrisi. Nah, sekarang kita sampai pada bagian yang paling ditunggu-tunggu, langkah perbaikan. Jika Anda menemukan sawah, Anda mengalami gejala daun rimbun, tapi anakan sedikit, jangan panik. Masih ada beberapa hal yang bisa kita coba lakukan, terutama jika umur padi masih di bawah 40 atau 45 hari setelah tanam. Langkah pertama yang paling efektif dan cepat adalah pengaturan air. Segera keringkan sawah Anda. Lakukan pengeringan berselang atau intermittent irrigation. Biarkan tanah sampai sedikit retok rambut selama beberapa hari. Tujuannya apa? Pertama, untuk memberikan oksigen pada zona perakaran. Ini akan merangsang akar untuk tumbuh lebih dalam dan lebih kuat. Kedua, pengeringan ini akan memberikan stres ringan pada tanaman. Stres ini akan memicu tanaman untuk beralih dari fase pertumbuhan daun ke fase reproduksi, yaitu pembentukan anakan. Setelah dikeringkan selama 3-5 hari, baru aliri air lagi secukupnya, jangan sampai tergenang tinggi. Ulangi siklus ini. Langkah kedua, hentikan sementara pemupukan yang mengandung nitrogen tinggi, seperti urea.
Seperti yang sudah kita bahas, kelebihan nitrogen di fase ini hanya akan membuat daun semakin rimbun. Sebaliknya, berikan pupuk yang fokus pada unsur fosfor panjang dan kalium. Fosfor sangat penting untuk perkembangan akar dan transfer energi, sedangkan kalium berperan dalam menguatkan batang dan meningkatkan ketahanan tanaman. Anda bisa memberikan pupuk seperti SP-36 atau pupuk majemuk yang kandungan panjang dan kenaya lebih dominan. Langkah ketiga, semprotkan ZPT atau zat pengatur tumbuh yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan anakan dan akar. Cari produk ZPT yang mengandung hormon sitokinin dan auksin. Hormon-hormon ini secara alami akan mendorong pembelahan sel di titik-titik tumbuh tunas. Aplikasikan sesuai dosis anjuran pada pagi atau sore hari. Penyemprotan ZPT ini akan lebih efektif jika dibarengi dengan pengeringan sawah dan pemupukan panjang dan Langkah keempat, jika memungkinkan, lakukan penyiangan gulma secara manual. Saat melakukan penyiangan, secara tidak langsung kita juga menggemburkan tanah di sekitar perakaran. Ini akan membantu meningkatkan aerasi atau pertukaran udara di tanah dan memotong akar-akar yang kurang produktif, sehingga merangsang keluarnya akar-akar baru yang lebih aktif mencari nutrisi. Dan langkah kelima, sebagai solusi jangka panjang, perbaiki kesehatan tanah Anda. Mulailah menggunakan pupuk organik, kompos, atau pupuk kandang yang sudah matang pada saat olah tanah. Kurangi ketergantungan pada pupuk kimia secara bertahap. Anda juga bisa mengaplikasikan agens hayati seperti Trichoderma atau bakteri pengurai fosfat untuk meningkatkan populasi mikroorganisme baik di dalam tanah. Tanah yang sehat adalah kunci utama menuju panen yang berlimpah dan berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, padi dengan daun rimbun tapi anakan sedikit bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah sinyal dari tanaman bahwa ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Dengan memahami penyebabnya, mulai dari pemilihan bibit, jarak tanam, manajemen air dan nutrisi, hingga kesehatan tanah, kita bisa melakukan langkah-langkah perbaikan yang tepat. Kuncinya adalah pengamatan yang jeli dan tindakan yang cepat. Semoga informasi yang saya bagikan kali ini bermanfaat untuk sahabat petani semua. Jangan ragu untuk mencoba tips-tips tadi di lahan Anda. Ingat, bertani adalah seni mengelola kehidupan. Selalu ada ruang untuk belajar dan mencoba hal baru. Jika ada pertanyaan atau mungkin Anda punya pengalaman lain terkait masalah ini, jangan sungkan untuk berbagi di kolom komentar di bawah ya. Mari kita berdiskusi dan belajar bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika Anda suka video ini, bagikan ke teman-teman petani lainnya, dan yang terpenting, subscribe kanal ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani cerdas, hasil panen melimpah.